Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan membagikan materi terkait kesehatan jiwa. Nah, ini adalah materi pertama. Nanti ada 2 materi, jadi silahkan nanti untuk absensinya bisa tanya jawab. Ya, tanya jawab terkait dengan materi PPT saya yang teman-teman tidak pahami. Misalkan teman-teman tidak mengetahui apa itu contohnya otonomi ya, kemudian tidak mengetahui adanya integrasi, tidak tahu, teman-teman tidak tahu itu. Nah, nanti silahkan ditanyakan di e-learning, kemudian nanti teman yang satunya atau teman yang lain itu bisa menjawab apa itu integrasi, apa itu otonomi ya. Ketika teman-teman nanti sudah tanya jawab, itu berarti teman-teman sudah absensi di e-learning ya. Jadi tidak perlu saya mencantumkan absensi ya. Jadi absensinya nanti silahkan tanya jawab di e-learning yang saya sediakan. Baik teman-teman, kesehatan jiwa bagi manusia berarti terwujudnya keharmonisan fungsi fisik dan sanggup menghadapi masalah ya. Kemudian merasa bahagia, kemudian mampu diri ini mampu dalam bersosialisasi ya, mampu bekerja ya, mampu melakukan aktivitas ya. Nah, itu adalah kesehatan jiwa ya. Kemudian orang yang sehat jiwa berarti mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Sehat menurut WHO itu berarti keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan terbebas dari penyakit ataupun kelemahan atau cacat ya. Jadi itu PPT-nya direvisi, jadi sehat secara WHO itu adalah keadaan yang baik secara fisik, mental, sosial, kemudian juga terbebas dari penyakit ataupun kecacatan. Nah, teman-teman, di sini kalau di perawatan jiwa itu kita melihatnya dari kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Di sini jelaskan bahwa pasien yang sakit secara fisik menunjukkan adanya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, kemudian ada sindroma otak organik dan lain-lain. Jadi di sini ada 3 kemungkinan hubungan antara sakit secara fisik dan sakit secara mental. Yang pertama, orang yang mengalami sakit mental karena sakit fisiknya. Di sini jelaskan bahwa kondisi fisik tidak sehat sehingga menyebabkan gangguan mental. Contohnya, orang-orang yang menghadapi penyakit kanker ya, karena itu kan sakitnya dari segi fisiknya. Orang-orang yang menghadapi penyakit gagal ginjal, orang-orang yang menghadapi amputasi ya, amputasi tangan, kaki. Nah, itu kan sakitnya fisik, tetapi dia dapat menyebabkan gangguan mental. Contoh tadi seperti gangguan ginjal, jantung ya, paru-paru ya. Itu dapat menyebabkan gangguan mental ya. Misalkan contoh simpelnya adalah tadi kembali lagi ke pasien dengan contoh simpelnya adalah dengan pasien dengan gangguan amputasi ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya pasien itu tangannya utuh, kemudian karena terjadi amputasi dia tidak mempunyai tangan, otomatis dia akan minder ya, kadang bisa merasa minder ya, merasa tidak sempurna ya, kemudian malu ya, malu tadi termasuk minder ya. Nah, itu ciri-ciri pada gangguan mental ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua,
sakit fisik yang diderita itu sebenarnya gejala dari adanya gangguan mental. Contoh, pasien ataupun orang yang menghadapi kesulitan di kehidupannya, misalkan punya masalah di lingkungannya, di sosialnya, kemudian masalah di pekerjaannya, kemudian masalah di keluarganya, ya, masalah sama istilahnya terkait dengan mental ataupun banyak pikirannya, itu biasanya itu akan menyebabkan pasien biasanya cepat lelah, ya, kemudian timbul seperti nyeri di kepala, ya, sakit perut. Nah, itu kan kalau sakit perut, nyeri kepala itu kan sakit dari segi fisik. Sedangkan gangguan mental seperti seperti gangguan banyak masalah, ya, banyak pikiran, ya. Nah, itu adalah gangguan mental. Jadi ketika pasien ataupun orang-orang yang menghadapi masalah yang tidak selesaikan, kemudian banyak masalah yang menguras energi, itu bisa menyebabkan sakit fisik. Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, antara gangguan mental dan fisik ini saling menopang. Yang artinya, orang yang menderita sakit fisik menimbulkan gangguan secara mental. Kemudian gangguan mental turut memperparah sakit fisiknya, ya. Contoh, kembali lagi, misalkan contoh pasien dengan amputasi, ya. Amputasi tadi ketika orang itu kan tadi sakit secara fisik, kemudian ditambah lagi mentalnya terganggu kan karena tadi malu, ya. Ternyata selain dari dari malunya tadi, ada beberapa faktor lain. Contoh, lingkungan yang tidak mendukung, ya. Misalkan lingkungannya suka menghina si pasien, ya. Kemudian keluarga tidak mendukung, ya, karena tadi sakit tangannya. Kemudian keluarga menjadi istilahnya mengacuhkan si pasien atau orang tersebut, ya. Kemudian misalkan orang yang tadi misalkan sakit fisik, seperti contoh yang lain adalah pasien stroke, ya. Pasien stroke kemudian keluarganya tidak mau mengurus, ya. Kemudian ada yang diceraikan sama istrinya ataupun suaminya. Nah, seperti itu ya, karena itu adalah contoh dari gangguan fisik dan gangguan mental yang saling menopang. Begitu ya, bisa dipahami teman-teman. Nah, rentang sehat jiwa itu dapat diartikan dinamis, bukan titik statis. Jadi di dalam keperawatan jiwa, kita harus tahu bahwa kita harus memahami dan tahu juga bahwa kehidupan seseorang itu pasti ada naik turunnya, ya. Misalkan dari naik itu kebahagiaan, kemudian kalau turun itu kesedihan. Nah, jadi sepanjang kehidupan seseorang atau pasien itu biasanya kan statis, jadi naik turun, bukan dinamis. Dinamis itu ya seperti biasa-biasa aja, tidak sedih, tidak bahagia, ya. Jadi di kehidupan itu kan harus ada yang bagus, kan harus ada kebahagiaan, kesedihan, ya. Kemudian ada ada masalah. Nah, seperti itu ya, seperti naik turun. Nah, tentang sehat jiwa itu ya seperti itu, harus ada prosesnya, baik itu kebahagiaan maupun itu kesedihan atau itu masalah, ya. Kemudian rentang dimulai dari sehat optimal sampai kematian. Yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa kehidupan itu kan dimulai dari sehat yang optimal, ya, sampai itu proses kematian, ya. Karena kesehatan jiwa ini kan bukan sakit fisik, ya teman-teman. Jadi kesehatan jiwa itu adalah sakit yang misalkan tadi dari psikisnya, ya. Karena tadi ada kesehatan mentalnya, bukan kesehatan fisiknya, ya. Kemudian ada tahap-tahapan. Jadi teman-teman, ketika kita jadi ada tahapnya. Jadi misalkan gini, dalam keperawatan jiwa itu kan ada perawatan anak, ya,
kemudian ada perawatan remaja, dewasa. Nah, semuanya itu ada tahap-tahapnya, baik itu di fase anak, kemudian fase remaja, fase dewasa, ya. Nah, itu ada tahap-tahapnya. Jadi semua fase itu harus dilalui, ya. Jadi ketika itu pasien itu misalkan sudah dewasa, dia kan pasti sudah mengalami fase anak, fase remaja. Nah, itu adalah tahap-tahap yang harus dilalui si pasien ataupun individu untuk menghadapi kesehatan jiwanya, ya, atau untuk mekanisme copingnya, ya. Kemudian adanya variasi antar individu, yang berarti di sini setiap masalah, setiap kebahagiaan itu dari individu yang satu sama yang lainnya itu berbeda, ya. Belum tentu misalkan masalah si individu A belum tentu dapat diselesaikan oleh individu yang B atau yang C, ya, karena setiap individu itu pasti dengan masalah ataupun solusi yang berbeda. Kemudian yang kelima itu adanya menggambarkan kemampuan adaptasi. Jadi di perawatan jiwa ketika kita tanya ke pasien, dia bisa nggak menyelesaikan masalah yang dialami. Biasanya orang-orang dengan gangguan jiwa, ya, itu biasanya mempunyai masalah yang tidak bisa dihadapi, ya. Orang dengan kesehatan jiwa yang bagus itu bisa menghadapi semua masalah, ya, bisa menemukan solusi untuk menghadapi masalahnya. Kemudian berfungsi secara efektif dan sehat. Oke, kemudian kriteria sehat jiwa ini ada 4. Sebelumnya ada berbagai pendapat tentang kesehatan tentang jiwa yang sehat, yaitu karena tidak sakit, kemudian tidak jatuh sakit akibat stresor, ya, akibat stres, kemudian sesuai dengan kapasitasnya, ya, misalkan ada masalah ya biasanya dihadapi dengan kemampuan yang dimilikinya, ya, kemudian selaras dengan lingkungan, kemudian mampu tumbuh berkembang secara positif, ya. Misalkan kembali lagi dengan selaras dengan lingkungan, yang berarti di sini individu itu dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, ya, kemudian mampu tumbuh dan berkembang secara positif, gitu ya. Jadi ada 4 yang di sini. Yang pertama, sehat jiwa karena tidak mengalami gangguan jiwa. Kemudian sehat jiwa jika tidak sakit akibat adanya stresor. Kemudian sehat jiwa jika sejalan dengan kapasitasnya. Sehat jiwa jika sejalan dengan kapasitasnya. Kemudian selaras dengan lingkungan, ya. Kemudian sehat jiwa karena tumbuh dan berkembang secara positif. Nah, kriteria jiwa menurut M. Juhada ini ada 5. Yang pertama adalah sikap positif terhadap diri sendiri, kemudian dapat tumbuh dan berkembang, kemudian dapat mengaktualisasikan dirinya, ya, kemudian mempunyai integrasi, kemudian mempunyai otonomi, kebebasan, kemudian ada kemampuan untuk environment mastery. Jadi ini kemampuan individu untuk menciptakan lingkungan di sekitarnya, ya. Jadi contohnya individu dapat tadi seperti yang saya katakan tadi, dapat menyesuaikan, ya, kemudian dengan lingkungan sekitarnya, kemudian menciptakan lingkungan yang baik untuk individunya itu sendiri, ya. Nah, kriteria sehat jiwa menurut Abraham Maslow ini ada 11. Nah, ini teman-teman bisa ditanyakan nanti di e-learning, apa itu adequate feeling of security, ya, adequate self evaluation, kemudian ada adequate spontaneity and emotionality. Nah, ini bisa ditanyakan nanti di e-learningnya, apa ini artinya, ya. Kemudian
Ciri-ciri sehat jiwa yang pertama itu dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan ya. Ya, pasien yang halu ya itu berarti tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian pasien yang halusinasi ya itu seperti yang saya katakan tadi tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Kemudian memperoleh kepuasan dari usahanya ya, kemudian merasa lebih puas memberi daripada menerima ya, ini adalah ciri-ciri sehat jiwa ya. Kemudian saling menolong, kemudian saling memuaskan ya, baik temannya ya, saling support ya, saling memberi kepada temannya ya. Ketika ketika temannya menghadapi masalah itu saling membantu, nah itu termasuk saling memuaskan ya. Kemudian menerima kekecewaan untuk pembelajaran yang akan datang. Kemudian mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Ya, berarti ketika sehat jiwa itu tidak mempunyai musuh ya, tidak mempunyai rasa bermusuhan. Jadi misalkan individu itu dimusuhin misalkan oleh individu yang lain, berarti dia sikapnya pasti tidak akan memusuhi individu tersebut ya. Dia bisa menyelesaikannya dengan misalkan tidak memikirkannya, kemudian justru dia malah bekerja lebih aktif ya, kemudian lebih produktif lagi. Nah kayak gitu ya. Kemudian yang 7, mempunyai kasih sayang. Nah, ini adalah faktor-faktor penyebab gangguan jiwa. Kelihatannya sudah saya bahas di materi sebelumnya ya, terkait dengan neuroanatomi ya, neurofisiologi, neurokimia. Nah ini, tapi teman-teman yang apabila kurang paham bisa ditanyakan di e-learning ya. Kemudian ada tingkat kematangan, perkembangan organik, kemudian faktor pre dan prenatal ya, perinatal ya. Nah itu bisa ditanyakan di e-learning nanti ya. Nah ini juga kelihatannya sudah faktor-faktor penyebab gangguan jiwa dari psikologis, yaitu interaksi individu dan anak ya. Jadi ketika anak itu dimarahin ibunya terus, kemudian suka dimarahin, kemudian mendapatkan kekerasan, nah itu pasti mempengaruhi skala psikologis. Nah kemudian ketika dewasa si anak tersebut juga akan melakukan hal yang sama terhadap anaknya nanti ya, atau bahkan mengalami depresi ya. Kemudian persaingan antara saudara kandung, inteligensi ya, hubungan dalam keluarga, pekerjaan ya, kemudian permainan atau sosialisasi di masyarakat ya. Kemudian ada kehilangan yang menyebabkan kecemasan ya, depresi, malu, kemudian rasa bersalah ya. Kemudian ada pola adaptasi. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan gangguan jiwa. Nah, ini adalah faktor-faktornya ya. Yang pertama adalah kembar monozigot ya, dimana biasanya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu adalah sifatnya keturunan ya. Jadi kalau kembar monozigot satu telur ya, itu biasanya 86,2% itu juga akan mengalami gangguan skizofrenia ya. Kemudian kalau kembar heterozigot ada 2 telur itu bisa 14,5% mengalami gangguan skizofrenia. Saudara kandung 14,2 ya. Saudara tiri, kemudian masyarakat umum. Nah, kenapa masyarakat umum ini bisa istilahnya terkena dampak ataupun mengalami resiko terkait dengan menularnya gangguan jiwa. Ya, tadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa perawatan jiwa, kesehatan jiwa ataupun khususnya di perawatan jiwa yang membahas kesehatan jiwa itu yang menyangkut itu sakitnya adalah bukan fisiknya, tapi psikologisnya, pemikirannya. Jadi kenapa masyarakat umum di sini bisa beresiko mengalami gangguan jiwa? Ya biasanya ini adalah faktor mencontoh. Jadi contoh, orang gangguan jiwa ini kan tidak punya aturan. Jadi kalau ngomong ya seenaknya, berpikir ya seenaknya. Nah, orang-orang yang suka ngobrol dengan orang gangguan jiwa
itu biasanya akan secara tidak langsung itu akan mengikuti pasien dengan mengikuti perilaku ataupun kebiasaan orang dengan gangguan jiwa. Ya, kenapa teman-teman kalau bisa diketahui, kalau teman-teman ketahui yang terus kemudian dapat saya sampaikan bahwa di perawatan jiwa itu adalah kalau dari sisi perawatan aja ya, di perawatan jiwa itu kalau kalian teman-teman bekerja di perawatan jiwa itu gajinya paling besar. Ya, kenapa? Ya karena tadi perilaku tadi itu dapat menular ke perawat-perawatnya. Ya, pola pemikiran, kemudian pola saling ngobrol, saling kontak itu kan nanti akan kelamaan akan membentuk suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan itu kalau kebiasaan di rumah sakit jiwa itu kan kebiasaan dengan ngobrol dengan orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, ketika kebiasaan ngobrol dengan orang dengan gangguan jiwa itu kita aplikasikan atau kita istilahnya kita pindahkan ke lingkungan masyarakat, itu pasti akan berbeda. Ya, cara ngobrolnya, cara berpikirnya. Makanya itu kenapa kok bisa masyarakat umum itu bisa terkena dampak dari resiko gangguan jiwa. Ya itu tadi, karena kebiasaan ngobrol di rumah sakit jiwa itu nanti akan terbawa ke rumah, ke lingkungan. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada faktor konstitusi, yaitu bentuk badan. Penampakan yang jelek lebih sering berhubungan dengan gangguan jiwa ya. Misalkan tidak mancung, tidak cantik ya, tidak tinggi, hitam ya, kemudian kurus, gendut. Nah, bentuk badan seperti ini kalau copingnya ataupun mentalnya tidak bagus itu bisa mengakibatkan gangguan jiwa ya, gangguan mentalnya ya. Oke, kemudian energi dan kegiatan ya. Apakah individu mengembangkan reaksi yang agresif terhadap stres ya. Jadi kalau stres itu biasanya marah-marah atau ngapain ya. Kemudian reaktivitas susunan saraf, di mana reaktivitas emosional yang tinggi mungkin sekali berhubungan dengan realisasi yang berlebihan. Ya, kemudian ada daya tahan badan atau rohaninya, yaitu adanya individu yang sangat mudah terganggu sistem rohaninya, sistem fisiknya karena fungsi otaknya. Ya, karena kita ketahui bahwa gangguan jiwa itu juga faktor penyebabnya adalah gangguan fungsi di otaknya, hormon dopaminnya ya. Kemudian keseimbangan hormon yang ada di dalam otak itu juga mempengaruhi sistem kerja otaknya, kemudian juga dapat mempengaruhi sistem fungsi fisiknya atau badannya. Oke, kemudian ada sensitivitas atau kepekaan, yaitu terkait dengan mempengaruhi cara seseorang menghadapi dunia atau masalahnya ya. Kemudian kecerdasan dan bakat, yaitu mempengaruhi kesempatan anak untuk berhasil dalam pertandingan. Contoh, jadi kecerdasan dan bakat ini kan setiap orang beda-beda. Jadi kecerdasan ini misalkan contoh ada masalah, berarti kan kalau mempunyai kecerdasan dan bakat yang bagus itu biasanya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun mentalnya tidak akan terganggu karena si orang tersebut dapat menemukan solusinya ya, menemukan pengalihannya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian ada faktor-faktor yang lain, yaitu faktor penyalahgunaan obat, yaitu terkait obat adiksi atau ketergantungan obat narkoba ya, ganja, kokain ya, amfetamin, gangguan persepsi. Oh ini obat amfetamin pada gangguan persepsi halusinasi ya, proses pikir, motorik. Nah, ini adalah obat amfetamin ini yang dapat menyebabkan kecanduan atau adiksinya. Kemudian masa tua, yaitu terkait berkurangnya daya tangkap ya, memori, daya ingat, kemudian daya belajar ya, kemudian cemas karena ekonomi dan lain-lain. Jadi pasien yang pikun ya atau istilahnya demensia itu juga masuk dalam kesehatan mental ya, kesehatan jiwa ya.
Oke, nanti akan saya bahas nanti ya. Oke, kemudian ada proses perjalanan penyakit, yaitu yang pertama ada fase pramodal, yaitu fase 6 bulan sampai 1 tahun, dimana biasanya ini kalau orang-orang dengan gangguan jiwa di fase pramodal ini biasanya muncul adanya gangguan self care, yaitu misalkan gak pernah mandi ya, rebahan aja ya, kemudian kebersihannya menurun, berkurang ya, kemudian dari sisi akademiknya menurun ya, pekerjaannya terganggu ya, fungsi sosialnya juga terganggu, pikiran dan persepsinya juga ya. Itu fase pramodal 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian fase aktif itu kurang lebih 1 tahun ya. Nah, ini udah muncul mulai gejala psikotik, halusinasi. Kemudian ada delusi ya, kemudian proses pikir, kemudian gangguan proses pikir, gangguan proses bicara ya, kemudian gangguan perilaku ya. Kemudian ada fase residual, yaitu 2 gejala, yaitu gangguan afek dan peran. Afek ini adalah respon ya, jadi ada afek datar, afek tumpul. Nah, itu kalian kalau belajar di perawatan jiwa nanti ada, jadi askepnya itu berbeda. Jadi nanti nanti akan dibahas ya. Jadi askepnya perawatan jiwa itu berbeda sendiri dibandingkan keperawatan medikal bedah, perawatan anak ya, maternitas. Nah, itu semua akan berbeda dari pengkajiannya, diagnosanya sampai implementasinya ya. Oke, jadi kembali lagi, gangguan afek ini adalah gangguan, misalkan contoh pasien yang menghadapi kebahagiaan tetapi responnya itu biasa aja, tidak senang ya, biasa aja. Kemudian ada yang mendapatkan masalah ataupun musibah ya, pasiennya malah justru biasa aja, atau bahkan bisa pasiennya itu berkebalikan. Jadi pasiennya ketika itu mendapatkan masalah itu malah justru senang dia ya, bahagia ya. Ada juga yang ketika mendapatkan suatu kebahagiaan justru dia itu malah sedih, kepikiran ya, stres. Nah, kemudian ada gangguan peran, baik itu perannya di keluarga, di masyarakat ya. Misalkan di keluarga ya, perannya sebagai kepala keluarga itu terganggu ya, di masyarakat tidak bisa bersosialisasi ya. Kemudian ada tanda gejala gangguan jiwa. Yang pertama adalah fungsi kognitifnya terganggu, gangguan perhatiannya, kemudian gangguan ingatan, kemudian gangguan asosiasi, pertimbangan, gangguan pikiran, kesadaran, kemauan, kemudian emosi dan afek, kemudian ada gangguan psikomotor terkait dengan aktivitasnya itu biasanya menurun atau meningkat ya. Kemudian misalkan kalau gangguan, kembali lagi gangguan yang terkait dengan psikomotor, kalau misalkan menurun itu berarti terjadi kelemahan ya, misalkan kelemahan jadi kayak istilahnya stres, itu pasiennya lemas ya. Kadang justru kalau ada pasien yang psikomotornya itu meningkat seperti tremor ya, mondar mandir ya, halusinasi ya, bingung ya, mondar mandir, jadinya jalan sana jalan sini tanpa sadar ya. Nah, itu gangguan psikomotor ya. Kemudian ada gangguan kehilangan fungsi otot baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Nah, kemudian ada penilaian keadaan sehat ataupun sakit jiwa, yaitu kita bisa nilai ataupun kita bisa tanyakan bagaimana prestasi kerja yang ditampilkan ataupun bagaimana kegiatan sehari-harinya ya, ataupun misalkan bekerja ya, pasti kita lihat prosesnya, dalam proses bekerjanya ya, hasil dari pekerjaannya itu seperti apa ya. Kemudian kita bisa lihat bagaimana hubungan interpersonal di lingkungan individu itu berada ya. Kemudian juga bisa kita lihat bagaimana individu itu menggunakan waktu senggangnya ya, apakah untuk
apa istilahnya, untuk kalau bicara sekarang itu healing ya, untuk kalau misalkan waktu senggang ya bersama keluarga ya, atau justru di waktu senggang dia malah di rumah terus di kamar ya, kita bisa lihat di situ ya. Kemudian individu yang sehat dapat menggunakan waktunya untuk hal-hal yang produktif, kemudian positif bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Nah, penilaian sikap dalam menentukan kesehatan mental yang jiwa itu sikap menghargai diri sendiri ya, kemudian sikap memahami dan menerima keterbatasan diri sendiri dan keterbatasan orang lain. Ya, kita harus sikap kita tuh harus tahu ya batasnya. Kalau misalkan kita tidak tercapai ya berarti, ataupun keinginan kita tidak tercapai ya berarti itu adalah limit dari kita ya. Kalau mau ya silahkan bro, kalau lebih bagus lagi ya silahkan ditingkatkan lagi ataupun diasah lagi kemampuannya ya, begitu ya. Kemudian sikap memahami keterbatasan orang lain ya, jadi kita tidak akan, kalau sehat jiwa itu kalau kita tahu teman kita tuh sikapnya seperti ini atau sifatnya itu misalkan ABCD ya, kita harus tahu dan kita harus memahami ya. Jadi tidak perlu kita itu istilahnya ngerasani. Nah, ngerasani itu juga termasuk dalam kesehatan jiwa ya, karena tadi kita tidak bisa memahami keterbatasan dari orang lain ya. Misalkan orang lain tidak bisa A tapi kita harus menuntut A ya, kan tidak mungkin ya. Kemudian sikap memahami kenyataan bahwa semua tingkah laku itu ada penyebabnya ya. Jadi kalau kalian di perawatan jiwa ya, kita harus mengamati perilaku dari si pasiennya ya, karena setiap perilakunya itu pasti ada penyebabnya, ada istilahnya ada, pasti ada pemicunya ya, seperti itu ya. Kemudian sikap memahami dorongan untuk aktualisasi diri. Nah, cara meningkatkan kesehatan jiwa adalah asertif, kemudian solitude ya, kemudian kesehatan fisik umum dan mekanisme coping. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu asertif, apa itu solitude ya, silakan dicari dan ditanyakan di e-learning biar nanti temannya bisa menjawab dan bisa menjelaskan apa itu ya. Kemudian sasaran dalam kesehatan jiwa itu ada masyarakat umum ya, masyarakat yang sehat ataupun masyarakat yang tidak mempunyai resiko sakit ya. Kemudian kelompok ini berada dalam berbagai variasi demografi seperti usia, jenis kelamin, ras, status sosial, dan ekonomi. Jadi intinya di masyarakat umum itu masyarakat yang sehat ya, masyarakat yang tidak terpapar resiko resiko kesehatan jiwanya ya. Kemudian ada masyarakat dalam kelompok resiko, yaitu masyarakat yang berada dalam situasi dan lingkungan yang kemungkinan mengalami gangguan relatif tinggi. Misalkan kelompok yang ekonominya rendah ya, status demografinya itu lebih rendah ya, kemudian adanya faktor psikologisnya, masalahnya banyak ya, kemudian keluarga lingkungannya tidak mendukung. Nah, seperti itu. Kemudian masyarakat yang mengalami gangguan, yaitu masyarakat yang sedang mengalami atau sedang terganggu jiwanya, yang berada di dalam keluarga, masyarakat, kelompok ataupun rumah sakit. Jadi ini pasien-pasien yang ada, pasien-pasien yang mengalami gangguan kesehatan jiwa yang berada di keluarga, misalkan menghadapi masalah keluarga ya, yang berada di masyarakat, kelompok, dan di rumah sakit. Nah, kemudian masyarakat yang mengalami kecacatan, yaitu di mana kelompok yang mengalami ini hendaya ini bisa di cut ya, yang mengalami kecacatan ya, agar dapat berfungsi optimal dan normal di masyarakat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kecacatan itu bisa menyebabkan gangguan mental yang serius kalau tidak ditangani ataupun tidak kondisi lingkungannya tidak mendukung ya. Sehingga nanti kenapa orang-orang dengan mengalami kecacatan itu merupakan prioritas utama di
perawatan jiwa ya. Oke. Nah, mungkin itu saja dari materi yang pertama. Kita lanjut yang materi kedua ya.